wahai prajurit pembela Rasulullah, berjuanglah tanpa lelah. Walau harus merangkak dengan mata takkan mundur, walau satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana bi amrihi muhtaji man da'ana wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ya da'iman fati'an sabariyah ya basitan yadayni bil awliyah ya khadim al-awad wa salli ala sayyidina Muhammadin al-khawar sajiyah waghfir lana ya dzalla fi hadhihi al-lailah wa fi kulli lailah amma ba'du walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, jamaah Maulid Masjid Jami' Hidayatullah, yang mudah-mudahan kita berkumpul di tempat ini di hari ini, Allah berikan kepada kita pandangannya, rahmatnya, sehingga tidak keluar kita dari tempat ini kecuali Allah ampunkan dosa serta kesalahan kita. Dan kita berharap Allah juga ampunkan dosa kesalahan kaum muslimin, terkhusus orang tua kita, guru kita yang telah berpulang kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa serta kesalahannya, dan Allah telah jadikan kuburnya Allah mulia di jannah. Dan kita berharap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kita menyebut nama Nabi Muhammad, kita mengingat kepada beliau, mudah-mudahan musibah yang ada sekarang ini Allah angkat, dan Allah beri keselamatan khususnya kepada kaum muslimin dan negeri Indonesia. Dan mudah-mudahan dengan harapan juga Allah karuniakan kepada kita semua husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah ke hadirat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan harapan kita semua yang kumpul dan dimanapun kaum muslimin berada, mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang wajib dan akan mendapatkan syafaat yang ikhtiar, amin ya rabbal alamin. Jangan hadir rahimahullah, ibu-ibu, bapak, adik-adik, kamu semua yang hadir di Masjid Hidayatullah, terkhusus kepada Ketua DKM Masjid Hidayatullah, kemudian bapak-bapak semua yang mohon maaf tidak tersebut namanya satu persatu, terkhusus kepada Habib Muhsin, Ustaz Fatah, Habib Fauzi, Pak Burgan, Pak Mulyadi dan lain sebagainya yang hadir, mudah-mudahan kesemuanya guru-guru kita Allah berikan panjang umur sehat walafiat, dan tentunya dengan hadirnya beliau menambah keberkahan untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Wajiban hadir rahimahullah Al-Imam Al-Habib Ali bin Ahmad Al-Habsi beliau mengatakan, al-farq wa-subhul kamal minan nuri al-amur wa barzal hamid al-mahmud mut'ainan lillahi bita'alimi wa sujud. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan dalam keadaan sujud, Rasulullah lahir dalam keadaan sudah bersih, tidak ada kotoran yang melekat di tubuhnya, dan beliau lahir dalam keadaan sudah dikhitan. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW sebersih, paling bersihnya bayi yang dilahirkan, yang tidak pernah ada nabi-nabi sebelumnya atau manusia sebelum dilahirkan dengan kemuliaan seperti ini. Yang terucap dari mulut beliau dari bayi adalah kalimat Allah. Kemudian kalimat yang kedua keluar dari mulutnya Nabi Muhammad SAW adalah bahasa ummati. Di saat itu malaikat Ridwan mengambil kalimat yang keluar dari mulutnya Nabi SAW, kalimat Allah dan ummati. Dari kalimat ummati ini Allah ciptakan malaikat yang setiap harinya sampai nanti kiamat, malaikat ini memintakan ampun untuk umatnya Nabi Muhammad. Jadi mudah-mudahan kita yang hadir termasuk orang-orang yang beruntung mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat lisan malaikatnya. Dan mudah-mudahan Allah jadikan kita selalu orang-orang yang beruntung selamat dunia akhirat, orang-orang yang kuat iman Islamnya,
orang-orang yang Allah berikan kemampuan kita untuk dapat mendidik diri berdua dan keluarga kita untuk selalu taat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya kasih-Nya, limpahannya, rahmat-Nya lewat Nabi Muhammad mudah-mudahan kita dapatkan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Inilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak semua orang mendapatkan keutamaan dapat bisa duduk di majlis. Mereka bisa berkumpul di majlis-majlis maulid. Tidak semua Allah kasih kesempatan. Buktinya bisa kita lihat, satu warga sekitar masjid mungkin ada 1000 warga, bahkan lebih. Tapi tidak semua bisa hadir ke majlis-majlis yang baik. Majlisnya maulid Nabi Muhammad SAW, majlis taklimnya, salat berjamaah, tidak semua orang berikan kemampuan. Allah berikan kemampuan kepada mereka kecuali orang-orang khususnya yang mereka berkata mungkin belum dapat hidayah, mungkin mereka belum dapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Pak, Bu, hidayah Allah sebutkan berapa kali dalam Al-Qur'an? Hidayah Allah sebutkan berapa kali dalam Al-Quran. Tapi taufik cuma Allah sebutkan 1 kali dalam Al-Quran, yaitu di surat Hud ayat 88. Bapak-bapak dan ibu-ibu semua boleh melihat dalam Al-Quran. Bahkan tentang hidayah Allah sudah gambarkan. Hidayah dan taufik ini sama. Hidayah artinya petunjuk, taufik artinya petunjuk. Cuma kalau hidayah nggak bakal bisa didapati kecuali mereka dari orang-orang yang mempelajari Al-Quran. Sedangkan taufik bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu dikatakan, Pak, Bu, kalau ada orang misalnya perempuan belum memakai jilbab atau umat Islam belum mau melaksanakan sholat 5 waktu, mereka mengatakan mungkin saya belum dapat hidayah. Salah, hidayah itu sudah ada. Hidayah itu petunjuk. Sekarang saya tanya sama semua di sini, sholat sama tidak sholat, baikan mana? Sholat. Baikan mana? Sholat sama tidak sholat? Sholat. Baikan sholat. Sombong dengan rendah hati, baikan mana? Rendah hati. Berarti semua manusia sudah ada hidayahnya, sudah ada petunjuknya mana yang baik dan mana yang buruk. Tapi hidayah ini tidak bakalan didapati kecuali mereka yang mempelajari hukum Islam. Jadi mereka tidak mau belajar, akan tapi mereka berkata, saya belum mau baca Al-Quran, saya belum puasa, saya belum bisa menjalankan sholat 5 waktu, dengan alasan saya belum dapat hidayah. Tidak, hidayah sudah ada sama mereka, akan tapi mereka meringankan menganggap remeh hidayah. Akhirnya Allah mencap mereka sebagai hamba-hambanya yang munafik, yang fasik. Jadi kalau ada orang Islam belum mau ibadah, tanggapan mereka belum dapat hidayah. Tidak lain mereka adalah orang-orang fasik dan orang-orang munafik. Dan kita yang alhamdulillah sudah mau duduk di tempat yang mulia ini, di majlis taklim, di majlis maulid, sholat 5 waktu, alhamdulillah kita sudah mau kumpul. Akan tetapi petunjuk mana yang baik dan yang buruk kadang belum didapati oleh setiap insan yang ada di tempat kebaikan. Sudah belum? Kalau mic-nya kayak begini saya ngambil tenaga nih keras. Iya, tenggorokan saya kering pasti batuk terus. Tapi yang belakang ibu-ibu dengar semua. Ada benar? Alhamdulillah. Jangan sampai kita yang hadir di sini pun tidak paham. Kita menyangka diri kita sudah baik. Tapi naudzubillah, jangan sampai Allah mencap kita sebagai hamba-hamba yang munafik, apalagi mencap sebagai hamba-hamba yang fasik. Bagaimana bisa kita sudah mau maulid, kita sholat 5 waktu, kita sudah hadir majlis taklim, kenapa masih dianggap fasik? Kenapa masih dianggap munafik? Bagaimana bisa? Karena mereka tidak paham mana yang terbaik
hukum Allah Subhanahu wa taala. Mereka sholat tapi tidak paham ibadahnya. Mereka sholat akan tapi tidak paham akhlaknya. Mereka sholat akan tetapi akal mereka pergi kemana-mana. Walaupun manusia untuk mendapatkan khusyuk ini susah, minimalnya dengan ilmu. Akhirnya ketika sholat, pikiran kita lari, kita kembalikan lagi, lari, kembalikan lagi, terus sampai selesai melaksanakan sholat. Dan kita tidak paham ini semua, Pak. Semua adab, semua ilmu ada di dalam Al-Quran. Orang sekarang boleh bangga, saya ini belajarnya Ihya Ulumuddin, saya belajar ilmu tauhid, fikih saya mantap, semuanya keren, mumpunilah ilmunya. Akan tetapi dia tidak dapat memahami Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran cuma lewat lisannya, sebatas kerongkongan. Akan tetapi hikmah Al-Quran tidak sampai kepada hati mereka. Makanya banyak orang berkata, alhamdulillah Ustaz, dulu saya pemabuk, dulu saya ahli maksiat, dan alhamdulillah sekarang saya sudah mau ngaji, saya sudah mau sholat, saya sudah hadir di majelis ilmu. Alhamdulillah saya sudah berubah, tidak seperti dahulu lagi. Banyak orang sudah merasa begitu, tidak ada perubahan dengan hadir di majelis-majelis yang baik. Akan tetapi kalau cara berpikirnya masih jahat, maka tidak ada perubahan dalam dirinya. So, ingat pandangan ini. Kalau kita ngaku sudah berubah, tapi cara berpikir kita masih jahat, apalagi sama orang, maka tidak ada perubahan dalam diri kita. Karena Allah nggak melihat dari ibadahnya, yang Allah perlukan ikhlasnya, yang Allah kuatkan, yang perlukan adalah kuatnya iman yang ada dalam hati mereka. Jadi Allah selalu memandang dalam hati kita. Hati-hati, jangan sampai terlintas niat-niat yang tidak baik, apalagi dalam keadaan benci. Karena Allah tidak akan melihat, walaupun sealim apapun dia, bagaimanapun ibadahnya, ahli ibadah sebanyak apapun, sebanyak apapun mereka puasanya, sebanyak apapun mereka zakatnya, tapi kalau hatinya ini kotor, hatinya tidak bagus, maka sulit rahmat masuk ke dalam hati mereka. Takutnya Allah mencap mereka sebagai hamba yang munafik atau fasik. Cara terkuat untuk menguatkan iman adalah membaca Al-Quran, sekaligus direnungi dengan maknanya. Dan paling cepat mengikis kotoran yang ada dalam hati adalah dengan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena hubungan kita sama Allah, ibadah adalah sholat, membaca Al-Quran. Hubungan kita kepada Nabi Muhammad yang terbaik adalah mengingat ke beliau dengan membaca sholawatnya atau manakibnya atau maulidnya. Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, beliau berkata, billahi kana dzikra wa Muhammadin kaifa kalis qulubuna. Demi Allah, dengan mengingat Nabi Muhammad, dengan berselawat kepada beliau, niscaya akan mengikis kotoran yang ada di dalam hati. Maka itu banyak dari kita untuk berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan alhamdulillah kita semua selawat, dari tadi pun kita berselawat kepada Nabi. Akan tetapi hubungan kita sama Allah bukan hanya sholat. Bagaimana kita kenal Allah kalau kita tidak mempelajari hukum yang dibawa olehnya, yaitu Al-Quran. Karena Nabi mengatakan, "Nawwir buyutakum bil Quran." Hiasilah, terangilah rumahmu dengan Al-Quran. Maka rumah bisa dua, rumah yang kita tempati atau yang ada dalam diri kita, yaitu hati. Enggak bakal bisa menjadi takwa, sebenar-benarnya takwa, kecuali dengan mempelajari Al-Quran. Dan tidak bakal dia dapat hidayah kecuali dari Al-Quran. Coba kita berkaca dengan diri sendiri. Dalam sehari berapa banyak kita baca Al-Quran? Tidak sama sekali. Sebulan apalagi. Jadi baca Al-Quran kapan? Setahun sekali ketika datangnya Ramadan. Tapi mengaku kita sebagai hamba-hamba Allah yang dapat hidayah, sebagai hamba-hamba Allah yang dapat takwa, tidak bakal dapat kecuali dengan mempelajari Al-Quran, dari hukum tajwidnya, makharijul hurufnya, sampai tafsirnya, kalau perlu yang lain-lain sampai tingkatan atasnya.
Karena tidak akan mungkin Pak kita sempurna ini kecuali kita memahami Al-Quran. Karena di awal surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Yang artinya kurang lebih inilah Al-Quran yang di dalamnya tidak ada keraguan sedikit pun. Semua tentang hukum Allah terdapat dalam Al-Quran. Untuk siapa? Hidayah, petunjuk bagi hamba-hamba yang bertakwa. Jadi jangan menganggap diri kita bertakwa, tapi kita tidak mau mempelajari Al-Quran. Bahkan saya bisa yakin di sini ada majelis taklim setiap malam, mungkin seminggu 2 kali 3 kali ada. Ada tidak? Banyak mana ketika taklim sama maulid? Maulid. Banyak mana ketika taklim sama tahlil? Tahlil. Jadi kadang kita salah. Ini maulid bukan ibadah, tapi kebiasaan yang baik. Karena kita di sini zikir dalam waktu mungkin dari Isya kita udah melewati waktu 2 jam lebih. Berarti dalam waktu 2 jam tidak lain yang kita pikirkan cuma Allah dan Rasulnya. Ini tidak didapati sama orang-orang di luar sana. Alhamdulillah kita dapat di sini. Ini waktu yang mahal. Akan tetapi kenapa umat Islam banyak hadir di maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena seluruh-seluruhnya umat Islam masih ada rasa cintanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi yang disayangi, yang kita sayangi belum tentu mendapatkan warisan. Karena warisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ilmu, dan gak bakal didapati kecuali dengan orang-orang yang dipilih Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun Nabi Muhammad sayang kepada hambanya karena banyak bersalawat, tapi mereka lalai akan hukum Allah, mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang makruh, mana yang mubah, mereka tidak paham. Buat mereka yang paham, Allah isi hati mereka dengan ilmu dan hikmah. Maka dari itu ikhwan, pelajari Al-Quran. Al-Quran bagiannya ada di dalam ilmu-ilmu yang dipelajari oleh asal tidak jangan di tempat ini. Mayyattasil bihi wajib wa wajib, apa yang berhubungan dengan yang wajib maka wajib pula hukumnya. Sholat hukumnya apa? Wajib. Hukum sholat wajib. Sebelum sholat kita mesti apa? Sunnah. Wudu dengan apa? Berarti mempelajari air, mempelajari wudu hukumnya wajib. Setiap apa yang berhubungan dengan yang wajib maka menjadi wajib pula hukumnya. Di Jakarta, Indonesia khususnya, sekolah hukumnya apa? Wajib tak? Wajib. Berarti untuk mengurus masuk ke jenjang sekolah tersebut, apa yang mesti punya KTP, KKI, ini semuanya berarti hukumnya wajib pula. Sama seperti sunatullah yang ada di langit dan yang ada di bumi, sama semua. Maka dari itu hadiri majelis-majelis ilmu. Waktunya majelis bisa kaum perempuan, waktunya majelis bapak-bapak, waktunya majelis anak muda. Biar masjid ini, Hidayatullah ini syiar dengan agamanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya syiar setiap ada event, syiarnya misalnya setiap ada maulid, Isra Mi'raj, santunan anak yatim. Akan tetapi makmur orang-orangnya sekitar masjid tidak hadir sholat berjamaah. Mereka tidak hadir untuk menuntut ilmu. Masya Allah, jangan sampai nanti kita sia-sia di dunia pun sia-sia di akhirat, sampai di akhirat mengalami kerugian. Ini jangan sampai. Karena penting kita harus memahami daripada ilmu-ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ya Muhammad, engkau tidak bisa memberi hidayah, akulah pemilik hidayah, dan aku lebih tahu mana yang pantas untuk mendapatkan hidayah. Ketika Nabi Muhammad melihat pamannya Abu Jahal begitu memusuhinya, Nabi Muhammad meminta kepada Allah, ya Allah, dia itu pamanku, berikan hidayah. Langsung Allah berkata, hidayah bukan milikmu ya Muhammad, hidayah milikku, aku yang lebih pantas, dan aku lebih tahu siapa yang pantas untuk mendapatkan hidayah. Karena Pak, hidayah ini kunci kuatnya di mana? Kalau kita masih bingung, kalau masalah seperti itu,
sholat, amanda sholat, bagusan mana? Kita tahu wajibnya, bagusannya adalah sholat. Itu hidayah standar yang setiap manusia pasti punya. Kayak ada orang mabuk misalnya, kita datengin, kita bilang, gak boleh mabuk itu haram. Kira-kira dia ketahuan belum? Pasti sudah tahu. Ada pencuri, ada maling, kita mau nasihatin, nggak boleh mencuri itu, nggak boleh, nggak bagus, haram. Sebelum kita nasihatin, kira-kira maling itu tahu nggak mencuri nggak bagus? Tahu. Pasti tahu. Jadi ini hidayah standar. Tapi hidayah yang mendalam yang masuk dalam hati, sehingga hati ini penuh dengan nurnya Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan hanya yang standar, yang lebih dalamnya pun mereka memahaminya. Misal contohnya, bukan perkara yang haram saja yang kita tahu, makan daging ini haram, minum arak ini haram, itu haram. Akan tetapi ghibah, ngomongin orang hukumnya haram. Termasuk perkara yang wajib dihindari dalam hati adalah perkara-perkara yang menjadi sebab rusaknya hati. Sombong, ujub, bangga diri, hasud, ria, dan lain sebagainya. Jadi tidak mungkin bisa dilewati ini semua kecuali mereka yang biasa menekuni daripada membaca Al-Quran dan memahami hukum Allah. Jadi ayo Pak, mumpung masjid belum ditutup lagi, nanti kalau sudah corona lagi datang lagi, masjid ditutup lagi, bingung lagi kita. Tidak ada cara hati kita untuk bisa dekat kepada Allah. Ramaikan ini masjid, ramaikan musola, ramaikan majlis taklim. Tidak usah dipikirkan masalah-masalah yang ada di luar, membuat kita tambah takut. Manusia sekarang bingung, takut sama Allah, takut sama corona, akan tetapi tidak ada takut sama Allah. Takut sama setan, akan tetapi tidak ada takut sama Allah. Padahal yang terpenting adalah takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana? Dalam hatinya selalu ada Allah. Inna Allah aniyah wa aniyallahu fil ard qulubus salihin. Allah itu punya tempat di bumi, dan tempatnya Allah adalah di hati hamba-hamba yang saleh. Jadi kalau sekedar takwa menjalankan sholat 5 waktu, sholat puasa, zakat, haji, akan tetapi dalam hatinya masih banyak kebencian, maka dia tergolong kategori takwa tapi bukan hamba-hamba yang saleh. Bukan hamba-hamba yang soleh, karena hamba-hamba yang soleh pasti naik derajat. Dari derajat Islam naik ke derajat iman, dari derajat iman naik sampai derajat ihsan. Anta'budullaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ibadahlah kau kepada Allah seakan-akan Allah ada di hadapanmu. Kalau kita tidak bisa membayangkan, yakin aja Allah melihat kita. Jadi kapan kita mau berbuat maksiat, kita takut Allah melihat kita. Mau curang dikit, Allah melihat kita. Mau berbuat maksiat, kita takut Allah melihat kita. Akan tetapi dari kita semua mungkin yang ada di sini, kadang-kadang bodoh amat, masa bodoh. Kita tetap berbuat maksiat seakan-akan kita lupa bahwasanya Allah melihat kepada kita semua. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa yaqtuluna anfusahum illa yashkurun wa yashkurun fi qulubihim maradun fazadahum Allah maradan wa lahum 'adzabun alim. Sebagian manusia berkata, kami baru beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Langsung Allah bantah, tidak sekali-kali mereka tidak beriman. Mereka menipu daya Allah, mereka pura-pura baik, baiknya tak sungguh-sungguh, cuma pura-pura. Bukan hanya menipu Allah, mereka menipu orang-orang mukmin, orang-orang beriman. Dan tidak lain, mereka tidak menipu daya Allah, mereka tidak menipu daya orang-orang beriman, akan tapi mereka menipu daya diri mereka sendiri, akan tapi mereka tidak berasa. Di hati mereka ada penyakit dan Allah tambahkan penyakit tersebut. Dan nanti di akhirat Allah siksa mereka dengan siksaan yang amat pedih. Jadi masya Allah berat Pak. Makanya saya bilang kalau mau baik sekalian, jangan ragu-ragu, jangan pura-pura baik. Kalau mau baik sekalian, cara berpikirnya, olahan hatinya harus baik, berubah total. Jangan kita sholat, jangan kita puasa, kita berbuat baik, tapi cara berpikir kita jahat sama orang.
ini nggak punya mulut, hati nggak punya mulut, tapi bisa berbicara. Semuanya akan diminta tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahkan saja ikhwan, apalagi kita umat yang akhir zaman sekarang ini. Mungkin tak lama lagi Dajjal turun. Karena sekarang Dajjal, anak-anak Dajjal sudah banyak. Mungkin Dajjalnya sudah ada. Setelah turun Dajjal, turunnya Imam Mahdi. Sekarang uang kertas sudah mulai tak berlaku, semua berlaku dengan digit. Kayak punya apa kartu ya. Jadi situ ada duit, tapi kita nggak pegang duitnya. Mau beli apa tinggal gesek. Nanti lama-lama uang kertas yang kita pegang ini nggak berharga. Semuanya pakai digit semuanya. Yang awalnya Israel mengatakan kayak di kemarin di Afrika. Di Afrika itu ada satu gunung ditemukan 90% kadarnya emas semua. Sampai orang kampung ini berebutan itu setiap jarok dapat emas, setiap jarok tanahnya emas dapat emas. Sampai pakai apa nampan itu isinya emas semua. Langsung musuh-musuh Islam mengatakan, tolong dijaga jangan sampai itu emasnya bisa diambil oleh sembarang orang sama warga situ. Nanti harga pasar emas turun. Israel mengatakan jangan sampai Islam itu mendirikan negara khalifah, khilafah. Kenapa? Nanti jadi teroris ini dan sebagainya. Padahal maksud Islam adalah menyelamatkan umat Islam. Mulai belajar lagi dengan dirham dan dinar. Akhirnya nanti mereka yang suatu saat mereka memulai transaksi belajar dengan dirham dan emas. Indonesia mau begitu, Freeport sudah habis emasnya. Emas sekarang ini banyak ada di Jawa. Ya, ada Mas Bambang, Mas Karyo dan sebagainya. Indonesia tidak kehabisan emas, tapi emas yang hakikatnya mungkin sudah saat itu sudah tidak ada. Mas, Mulai parah lagi daripada ini. Pak, mungkin anak kita atau cucunya kita yang bakal merasakannya. Kalau dari sekarang kita nggak peduli dengan agama ini, sekarang aja kita lihat ini agama dalam keadaan kritis. Agama Islam bukan agama Islam, tapi Islam yang ada di dalam diri orang Islam tersebut. Islam tidak perlu dibela, tapi Islam yang ada dalam diri kita ini harus kita pertanyakan, masih ada atau enggak? Apalagi nanti kedepannya zamannya anak kita, kedepannya zamannya cucu kita. Jangan sampai kita di dalam kubur cuma bisa nangis melihat keadaan anak cucu kita jauh daripada agama. Masih banyak ustaz tambah banyak, penceramah banyak, tapi muslim yang tak kenal agama banyak. Coba lihat di luar. Terus mau diserahkan semuanya kepada ustaz. Jumlah muslim misalnya di Indonesia 350 juta. Kalau nggak salah 60%-nya atau 40%-nya itu 50% lebih itu umat Islam. Ustaz cuma ada 1 juta orang, kira-kira pegang beratus juta itu kira-kira bisa nggak? Nggak bakalan bisa. Makanya kita ajarkan mereka para asatidz membuka majelis dulu, ngajari mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak, mana yang batil. Biar bapak dapat ilmu bawa pulang, terapkan di rumah. Biar Islam ada dan berkembang di dalam rumah tangga kita sendiri. Ini bagaimana? Kita sholat, kita baca maulid, tapi di rumah kita anak kita tidak sholat, istri kita tidak sholat, suami kita tidak sholat. Maknanya di dalam anggota keluarga kita ada yang tidak melaksanakan sholat, bahkan semuanya nggak sholat. Mungkin bapak ibunya dan sebagainya. Na'udzubillah. Kalau sudah begini, maka umat Islam sendiri lebih parah daripada Yahudi. Maka dari itu kita berdoa sampai nangis-nangis. Kok kenapa Allah kabulkan? Bagaimana Allah kabulkan? Wa qudiya bil haram wa libasu minal haram. Makanannya haram, pakaiannya haram, semuanya haram. Oh, saya nggak pernah makan haram nih, tapi ghibah itu sama aja makan makanan haram. Bahkan Imam Ghazali dalam kitab Hidayah mengatakan isyarat dengan mata itu juga ghibah. Isyarat memberi isyarat itu namanya ghibah juga. Misalnya ada orang lewat kita suka begini, itu ghibah juga walaupun tidak nyebut.
atau dengan pandangan mata, gitu ya, biasa dalam itu. Ini juga namanya ghibah. Hati-hati akan perkara-perkara yang datang murka Allah. Akhirnya karena banyak penyakit dalam hati kita, cahaya nurnya Nabi Muhammad yaitu rahmat nggak sampai dalam hati kita. Sholat tapi bengis. Padahal Allah mengatakan inna sholat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah seseorang dari berbuat keji dan munkar. Tapi saya bingung itu padahal kurang haji, udah kurang haji tapi masih jahat sama orang. Itu sholat, itu orang sholat sering haji tapi masih jahat sama orang. Oh berarti ada yang salah dalam ibadahnya. Kalau nggak dipandang, kalau nggak dihormati, nggak mau masjid. Kalau nggak dihormati, nggak mau baik. Kalau dihormati, baru berbuat baik. Ini masya Allah ada orang-orang seperti ini. Padahal tidak bermanfaat bagi dirinya. Biarkan orang nggak kenal dengan kebaikan kita. Yang penting Allah tahu akan kebaikan kita. Tidak perlu pujian dari orang, tidak perlu sanjungan dari orang. Inilah kalau kita paham hakikat maknanya dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Pak Bu, ayo rame-rame kita ramaikan lagi ini masjid mushola dengan taklim. Ibu-ibu minta, kalau ada taklim ibu minta, Ustaz kalau adakan majelis taklim di masjid khusus ibu-ibu, biasanya ibu-ibu siang hari pelajari bab fikih, bagaimana fikih perempuan. Setelah belajar fikih perempuan, belajar lagi bagaimana hak rumah tangga, hak suami bagaimana, hak istri bagaimana. Jadi kalau masing-masing tahu haknya enak. Karena awal mau nikah aja tapi nggak mau tahu hukumnya, nggak tahu haknya, akhirnya banyak dalam rumah tangga itu berkelahi karena nggak paham mana haknya. Pak, kalau kita belajar dalam hak ini, sebenarnya kalau kita nikah bukan tugas istri nyuci, bukan tugas istri masak. Itu bukan haknya istri. Nggak ada itu. Jadi bukan karena nikah nanti ada yang masaknya ada yang nyuciin, bukan. Bukan itu tujuan dalam rumah tangga. Dan Bu, tugasnya suami itu bukan kewajibannya dalam hal mencari rezeki. Bukan. Rezeki semua dari Allah Subhanahu wa taala. Yang penting menciptakan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Bagaimana agama itu berkembang, agama itu terjaga di dalam rumah tangganya. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menanggung rezeki kita, tapi Allah nggak menanggung ibadah kita. Jadi seandainya pun kita lihat orang-orang tua kita dulu yang tak sewa sekarang tinggalnya di kampung. Mereka tinggal di kampung, mungkin duit tak punya, tapi di sebelah kanan kirinya banyak tanaman ketela, di singkong, tanam cabai ini dan sebagainya. Mereka nggak punya duit mungkin, tapi hidupnya sejahtera, ada makanan. Lihat banyak orang tua kita dulu. Duit mungkin nggak sebanyak sekarang, kita lebih gampang. Mereka kalau ada perlu aja baru menjual hasil tanamannya untuk bayar listrik mungkin. Tapi untuk makan sehari-hari mereka cukup mengambil dari hasil tanamannya sendiri. Akan tetapi kita yang ada duit, kadang kalau malam lapar bingung gak ada makanan. Betul nggak? Pernah nggak lapar jam 2 malam? Pernah. Bangun tidur jam 2 malam lapar. Ngacak-ngacak di dapur tidak ada makanan. Keluar tidak ada lagi warung yang buka. Tapi punya duit. Kira-kira mau makan duit atau mau makan makanan? Ya, jadi makin itu ramekan majelis-majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang beruntung dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Rabbana fa'alna bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Wa zidna 'ilman wa zarqana bil 'afiyati wa tawfiq lana wa zid kitabika wa ilmi wal fahmi wa amla ba'da syari'ihi. Wa husnul khatimah wa husnul 'afiyah bi umri kulliha. Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamna kama rabbana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prajurit pembela Rasulullah,
bangkitlah untuk agama, bangkitlah untuk negara. Satukan hati, satukan jiwa. Musuh di depan mata, lawan dia sampai berkara. Untuk agama dan negara, tercinta kematian, murah harganya. Maju ayo terus maju, habisi pengkhianat bangsa. Kami berjanji demi Allah, rela binasa demi agama. Wahai prajurit pembela Rasulullah, berjuanglah tanpa lelah. Walau harus merangkak dengan mata, takkan mundur walau satu langkah. Wahai para pemudi-pemuda, kibarkan panji Al-Mustafa, serahkan jiwa untuk agama, mencari syahid di jalan Allah. Maju pantang menyerah, walau bergelimangan darah, akan menjadi saksi di sisi Allah. Mati syahid adalah hari raya. Maju ayo terus maju, habisi pengkhianat bangsa. Kami berjanji demi Allah, rela binasa demi agama. Wahai para pejuang agama, wahai para singa-singa Allah, masuk surga di depan mata. Kejayaan menanti kita, kejayaan menanti kita, kejayaan menanti kita.